Hai 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 baby. Halo anak-anak hebat. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, selalu aktif dan semangat belajar. Bertemu lagi dengan Ibu Andri dalam pelajaran SBDP tema 2, materi tentang tinggi rendah nada, tempo, dan birama. Oke, let's check it out. Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Andri. Jadi pada video kali ini kita akan belajar muatan SBDP KD 3.2 tema 2 di kelas 4, yaitu tentang tinggi rendah nada, tempo, dan birama. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada video kita kali ini adalah mengetahui tinggi rendahnya nada, kemudian membedakan tinggi rendah nada, dan yang terakhir mengetahui tempo dan birama. Nah, kita mulai ya. Nah, anak-anak sebelumnya pasti pernah melihat lirik lagu seperti ini ya. Nah, jadi biasanya dalam lirik lagu terdapat bacaan atau lambang-lambang yang sudah Ibu beri tanda. Nah, Ibu ambil contoh di sini adalah lagu Aku Anak Indonesia yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, jadi pada lirik lagu ini Ibu beri tanda warna hijau, itu ada 1 sama dengan C, itu menunjukkan nada dasar lagu. Kemudian ada 4/4, itu menunjukkan birama, dan andante menunjukkan tempo. Nah, kemudian yang Ibu beri warna pink itu menunjukkan notasi balok atau not balok, dan yang Ibu tandai warna merah itu menunjukkan notasi atau not angka. Nah, kita lanjutkan tentang tinggi dan rendahnya nada. Nah, jadi pengertian nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Nah, urutan tinggi rendahnya nada itu disebut dengan tangga nada. Dan terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nah, nada yang ditulis dengan balok itu dinamakan not balok atau notasi balok, yang seperti anak-anak bisa lihat pada layar ya. Kemudian nada yang ditulis dengan angka itu dinamakan not angka atau notasi angka. Nah, jadi untuk not angka, notasi angka itu ditulis dari angka 1 sampai dengan 7. Misalnya angka 1 itu not angka 1 ya, itu berbunyi do, kemudian not angka 2 re, dan seterusnya. Nah, not balok dan not angka ini berfungsi untuk mempermudah dalam mempelajari sebuah lagu. Nah, selanjutnya mengenal tinggi rendah suatu nada. Nah, jadi urutan tinggi rendah nada itu disebut dengan tangga nada. Nah, seperti yang anak-anak bisa lihat, jadi nada terendah ya, itu adalah nada dengan not 1. Itu ditulisnya 1 sampai dengan 7. Yang tertinggi kemudian ada kembali ke angka 1 dengan tanda titik di atas yang menunjukkan nada tinggi. Jadi, kalau kita baca sama-sama ya, dari not angka 1, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jadi do yang terakhir itu nadanya lebih tinggi. Nah, nada yang tinggi itu menunjukkan suara juga semakin tinggi. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan not angka berikut. Ya, jadi ada not angka yang memiliki tanda titik di bawah, tanpa tanda titik, dan memiliki tanda titik di atas angka. Nah, kita cek pengertiannya sama-sama. Jadi, not angka yang memiliki titik di bawah itu merupakan nada rendah. Kemudian, not angka yang tanpa tanda titik itu adalah nada sedang.
Sedangkan yang terakhir, not angka yang memiliki titik di atas itu merupakan nada tinggi. Nah, jadi anak-anak nanti perhatikan pada penulisan not angka, apakah memiliki tanda titik di bagian bawah, bagian atas, atau tanpa tanda titik. Ya. Oke, selanjutnya kita bahas tempo dalam lagu. Nah, tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Nah, lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Nah, adapun alat yang digunakan untuk mengukur tempo lagu itu disebut metronom mazel atau disingkat dengan mm. Jadi Ibu sudah berikan gambarnya di layar bagian pojok kanan bawah. Ya, silakan anak-anak perhatikan gambarnya. Nah, kemudian tempo terbagi menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Nah, untuk tempo cepat itu ada beberapa istilah dalam tempo. Misalnya ada allegro, vivace, dan presto. Nah, adapun contoh lagu yang memiliki tempo cepat diantaranya adalah Berkibarlah Benderaku, Garuda Pancasila. Nah, kemudian yang memiliki tempo sedang itu bagiannya adalah ada yang disebut moderato, andante, dan andantino. Nah, contoh lagu yang memiliki tempo sedang itu adalah Indonesia Raya dan Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang terakhir tempo lambat. Ya, jadi tempo lambat itu bagiannya ada yang disebut adagio, largo, dan lento. Nah, contoh lagu yang memiliki tempo lambat diantaranya adalah Mengheningkan Cipta dan lagu Syukur. Nah, Ibu sudah berikan di sini di layar. Jadi anak-anak perhatikan tabel ya. Jadi tempo ini sudah diurutkan dari tempo yang lambat sekali menuju ke tempo yang cepat sekali. Dari di sini jadi largo menjadi presto. Ya, dari largo ke presto. Silahkan anak-anak dicek atau bisa dicatat tabelnya. Oke, kemudian kita lanjutkan membahas tentang birama. Nah, birama adalah suatu tanda yang menunjukkan jumlah ketukan dalam sebuah lagu. Biasanya ditampilkan dalam bentuk pecahan. Nah, adapun macam-macam birama ya. Misalnya birama 2/4 itu artinya tiap birama terdiri atas 2 ketukan. Ya, misalnya di sini ada 35, jadi ada 2 tangga nada, kemudian berjarak 3 dan 2. Ya, contoh lagunya adalah lagu Hari Merdeka, Cik Cik Periuk, Ampar-ampar Pisang, dan lain-lain. Nah, selanjutnya dengan birama 3/4 itu artinya tiap birama terdiri atas 3 ketukan. Ya, jadi 3 not angka itu dibatasi dengan 3 not angka lagi ya, atau 3 ketukan. Contoh lagunya adalah lagu Burung Kakak Tua, lagu Burung Tantina, dan lain-lain. Nah, kemudian ada birama 4/4. Itu artinya adalah tiap birama terdiri atas 4 ketukan. Contoh lagunya adalah lagu Bungong Jumpo, Injit-injit semut, butet, dan lain-lain. Dan yang terakhir birama 6/4 artinya tiap birama terdiri atas 6 ketukan. Contoh lagunya adalah lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Ya, nanti silakan anak-anak lihat-lihat di lirik lagu yang diberikan itu biramanya berapa per berapa gitu ya. Nanti silakan dicek sendiri. Oke, selanjutnya kita bahas istilah-istilah dalam pola irama dan ketukan.
Jadi yang pertama adalah ada istilah irama, itu pengertiannya adalah rangkaian bunyi yang teratur. Kemudian pola irama, pengertiannya adalah panjang pendeknya bunyi sebuah lagu. Pola terbentuk akibat bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Dan panjang pendeknya bunyi itu dihitung berdasarkan ketukan. Nah, bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal. Kita bahas satu persatu. Jadi bunyi internal itu dihasilkan dari tubuh kita. Ya, jadi bertepuk tangan, menepuk paha, dan menghentakkan kaki ke lantai itu adalah contoh bunyi internal. Nah, lama bunyi tepuk tangan disesuaikan dengan nilai nadanya. Satu tepuk tangan dapat bernilai setengah ketukan, satu ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan, dan 4 ketukan. Nah, terakhir adalah bunyi eksternal. Bunyi eksternal itu bisa dihasilkan oleh alat musik. Contohnya adalah bunyi dari gendang, suling, bunyi yang dihasilkan gitar, tamborin, dan drum. Nah, selanjutnya menyanyi secara berkelompok. Nah, bernyanyi dapat dilakukan sendiri ataupun berkelompok. Dalam bernyanyi secara berkelompok harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, memperhatikan tinggi rendah nada. Yang kedua, memperhatikan tempo. Dan yang terakhir, memperhatikan dinamika lagu. Nah, jadi seperti yang anak-anak lihat pada gambar, ya. Jadi paduan suara ini merupakan salah satu contoh lagu ya yang dinyanyikan secara berkelompok. Nah, bernyanyi dengan baik dan benar. Dalam bernyanyi, kita perlu mengetahui teknik bernyanyi yang baik. Ya, dan yang terakhir, hal-hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi. Jadi, saat bernyanyi, anak-anak perlu memperhatikan beberapa hal. Ya. Nah, jadi misalnya yang pertama, anak-anak harus melakukan pemanasan. Yang kedua, mengatur teknik pernapasan. Dan ada 3 jenis teknik pernapasan dalam bernyanyi, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Nah, jadi teknik pernapasan yang baik saat bernyanyi itu adalah yang pernapasan diafragma. Kemudian yang ketiga, sikap tubuh berdiri tegap. Kemudian menguasai artikulasi, mengucapkan huruf A, I, U, E, O. Ya, jadi harus sesuai dengan artikulasi. Dan yang terakhir, minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengkonsumsi gorengan. Ya, nah jadi sekian penjelasan dari Ibu ya, mudah-mudahan anak-anak paham dengan yang Ibu jelaskan. Nah, kemudian nanti di akhir untuk menguji pemahaman anak-anak tentang materi SBDP tema 2 ini, nanti silahkan anak-anak jawab soal-soal kuis yang ada di kolom deskripsi. Linknya sudah Ibu sediakan di sana ya. Silahkan dijawab dengan baik ya, dan selamat belajar. Terima kasih, sampai jumpa.